Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Keuntungan saham ada dua. Yang pertama, capital gain, dan yang kedua, dividen. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Selanjutnya adalah dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam LPS. Yang selanjutnya yaitu risiko saham. Risiko saham ada dua, yang pertama capital loss dan yang kedua risiko likuidasi. Yang pertama yaitu capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham yang lebih rendah dari harga beli. Risiko likuidasi, yaitu ketika perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan. Nilai-nilai saham ada tiga. Yang pertama, nilai buku saham. Yang kedua, nilai pasar saham. Dan yang ketiga, nilai intrinsik. Yang pertama, nilai buku saham. Nilai buku saham adalah nilai saham menurut pembukuan perusahaan. Nilai buku saham diperoleh dari nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaan jika saham tersebut dibagikan. Nilai buku saham ada 4. Yang pertama, nilai nominal. Yang kedua, agio saham. Yang ketiga, nilai modal disetor. Dan yang keempat, laba ditahan. Yang kedua, nilai pasar saham, yaitu nilai saham yang terbentuk dari permintaan dan penawaran terhadap saham tersebut di pasar modal. Yang ketiga yaitu nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah harga wajar dari suatu saham dengan mempertimbangkan fungsi saham tersebut. Nilai intrinsik ditentukan dengan dua cara. Yang pertama, analisis fundamental, dan yang kedua, analisis teknis. Syarat-syarat kepemilikan saham menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pertama, saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. 2. Persyaratan kepemilikan tahan bisa ditetapkan ke dalam anggaran besar dengan memperhatikan syarat yang ditetapkan oleh instansi terkait. Yang ketiga, nilai saham harus dicantumkan dalam mata uang rupiah. Jenis-jenis saham. Yang pertama, saham biasa, yaitu pemegang saham akan menerima dividen sesuai dengan laba atau keuntungan yang di bawah perusahaan, pun sebaliknya. Kedua, saham preferen, yaitu saham yang akan memberikan dividen kepada pemegangnya secara pasti.